Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadratul Muhtaramin, khusus para orang tua kita hadir bersama kita, Bapak Haji Sigit. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, berkah usia. Juga tak lupa juga Bapak Munadi, sesepuh sekaligus sekarang diamanahi jadi RT. Karena yang pesakurannya di mana Ustaz? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya, nggak dikabarin saya. Nggak dikabarin. Pesakurannya di mana? Kemudian Bapak Fajar, orang tua yang lain juga, alhamdulillah tidak terasa pengajian kita ini sudah hampir 2 tahun lagi. Alhamdulillah berkat dorongan para sesepuh dan support dari anak muda, tahun ini juga gabung ibu-ibu. Mudah-mudahan kedepannya lagi Mushola Al-Hikmah, Majlis Al-Hikmah semakin berkembang dan maju. Amin. Para ibu, para bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Al-Hikam, hikmah-hikmah karya Imam Ibn Athaillah, karya Imam Al-Haddad ya. Karena Al-Hikam itu yang populer ada 2, satu karya Ibn Athaillah Sakandari, itu lebih tebal daripada kitab ini. Kemudian juga ada kitab Al-Haddad, ini yang kita baca sekarang ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sakhir aqlaka li ilmika wa sakhir nafsaka li aqlika. Tundukkan akalmu dengan ilmu. Akal kita ini cenderung liar. Kalau nggak dibatasi dengan ilmu, maka banyak orang yang jadi orientalis, banyak yang jadi liberal. Padahal akal kita itu ada batasnya. Jangan jauh-jauh mikirin tentang Allah. Kita memikirin pohon kelapa, airnya tuh kelapa dari mana aja kita bingung. Kalau ada sanyonya, ada airnya. Habis gitu kita pikirin lagi tuh, duluan mana air sama batoknya. Kalau batok duluan, dari mana tuh air gerebesnya masuknya. Kalau misalnya air duluan, bocor, orang ada batoknya. Sampai di sana aja kita mentok. Kalau bisa ngapa-ngapain itu akal kita. Yang katanya hebat, yang katanya cerdas, itu gak bisa ngapa-ngapain. Karena apa yang di hadapan kita dalam agama kita bukan berarti tidak masuk akal, tapi akal kita yang punya batasan. Itu yang harus dibatasi oleh ilmu kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Mikir silahkan di ciptaan-ciptaan Allah, tapi jangan pernah mikir di dalam hakikat zat Allah.
Silahkan tadi kelapa dipikirkan, dicari ilmiahnya, tapi jangan pernah nyari bentuk Allah kayak gimana, Allah ada di mana, wujudnya seperti apa, kalau ada yang sama-samanya seperti apa, kalau ada suara-suaranya seperti apa, kalau punya tangan-tangannya seperti apa, kalau punya kaki-kakinya seperti apa. Jangan. Kita ada batasnya. Pikirin ciptaan-ciptaan Allah, jangan pernah mikirin zat Allah itu seperti apa. Maka akal kita harus tunduk sama ilmu kita. Ada penemuan baru nih. Ini bertentangan nih dengan agama. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini pola pikir yang gak dibatasi oleh ilmu. Kemudian wasakhir nafsaka li aqlika, tundukkan nafsumu dengan akal. Nafsu mengatakan, ini ada uang bonus, saya terima, aman. Tapi akal nimbang-nimbang nih, kalau diterima ya Allah, bini ikut makan, anak ikut makan, waduh dosanya satu rumah. Nanti kalau masuk KPK ya Allah, kayaknya malu banget saya tuh. Akal kita jadi kendali buat nafsu kita. Contoh, ya Allah, kita sayang sama anak kita beliin mobil-mobilan, cakep ada remote-nya. Dasar namanya juga anak-anak, dilemparin, pecah, dicubit anak kita. Bahkan sedikit banyak yang dipukul, dijewel, ditoyorin. Padahal awalnya akal sehat kita akan menimbang bahwa belinya kita tuh mobil-mobilan karena sayang sama anak kita. Lah, kok kayaknya kita lebih sayang sama mobil-mobilannya daripada anak kita. Padahal tujuan awalnya tuh beli mainan dalam rangka sayang sama anak kita. Kok jadi kita lebih sayang mobil-mobilan daripada anak kita? Kalau mobil-mobilan rusak, kita marah sama anak. Tapi kalau anak kita rusak, yang disalahin siapa? Berani nggak marahin diri sendiri? Ada HP rusak, nggak diomelin, anak pasti diomelin. Tapi kalau anaknya rusak, bapaknya nggak mau diomelin. Jadi akal kita ini kadang-kadang memang harus difungsikan, tapi fungsinya itu ada batasnya. Jangan semuanya serba akal. Jadi kekang nafsunya, tundukkan nafsunya itu dengan akal sehat kita. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Seperti orang yang marah. Orang marah itu awalnya junun, gila. Mana ada orang marah mikir gunain akal, nggak ada. Berantem sama istri, waduh, semua perkataannya dikeluarin, unek-uneknya. Dasar istri kurang ajar, gua bawa ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa, sekarang udah punya anak 3, sekarang motor punya, rumah lu nyaman, mau jajan kemana aja, gua ladenin, gua gak ribet tuh. Omong-omongan kayak gitu. Padahal kalau kita kekang pakai akal kita, ya Allah, gini itu. Walaupun berantem tiap hari, emang yang nyediain makan gitu siapa? Gagah-gagahnya kita ngomel-ngomel, lagi masuk angin siapa yang rokin? Kan bini kita, kalau akal sehat kita jalan, kata-kata itu gak akan pernah keluar. Begitu juga istri kepada suami, kalau lagi ngambek gak akan melampiaskan seluruh amarahnya kepada suami. Jadi suami sudah 10 tahun menikah gak pernah ngebahagiain istri. Makan dari siapa? Tiap tahun lebaran baju baru dapat.
Maulid bentar lagi, baju dapat. Bilangnya nggak pernah ngebahagiain. Berat itu omongan. Pertanggungjawabannya doa akhirat. Jangan pernah keluar itu. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Emosi kita yang tidak terkendali. Kalau kita pakai kendali akal, waduh ya Allah, gini-gini juga suami, sayang banget sama anak istri. Anak istri lapar, malam-malam dibelanjain, mau apa aja diturutin. Pengen KFC, ya dibeli KFC gerobakan semampunya. Ya. Pengen main ke taman mini, ya. Ke taman Cipulir juga. Belok dikit juga nggak apa-apa. Ya. Itu sayangnya suami. Ya. Maka suami nggak akan sumpah serapah terhadap istri. Istri tidak akan sumpah serapah terhadap suami, tak akan melampiaskan dengan meledak-ledak kemarahan kalau di hati dia, kalau nafsu dia itu dikendalikan oleh akal. Kalau akal sehatnya sudah hilang, selesai semuanya. Dari perkara kebanyakan garam masak, bisa jauh-jauhan, bisa pisah ranjang. Masya Allah, baik banget, kayak muka lo. Kata suami, kata istrinya, ya Allah Pak, nyakitin banget tuh omongan. Pokoknya kalau digini naik lebih baik pulang. Tuh, karena akalnya sedang nggak ada, pulang aja sana. Mau cari yang baru, mau ketabak. Ya, kayak gitu. Tapi kalau lagi akal sehat, ya Allah, coba Pak, kalau pengen rasa sayang kita ini nambah ke suami, ke istri, ya. Istri bangun tengah malam, lihat suami, muka suami, ya, ya Allah, ini laki gua yang sering gua tekan, yang sering gua omelin, yang sering gua tuntut, ternyata pulas tidurnya, capek sehari-hari nyari rezeki. Tuh, insya Allah terdetik hati kita. Bini lagi tidur, pandangin Pak, ya Allah, yang sering saya omelin, yang selalu bilang uang belanja gak pernah cukup itu, ternyata alhamdulillah sampai saat ini setia menemani perjuangan tuh, bakal kasihan. Ini bukan bini, bukan suami, lagi tidur di videoin, wah ngorok. Jangan kayak gitu, pandangi dengan penuh kasih sayang. Bukan di video, nihil nih, buktinya ini nih malam di video. Kemudian, masya'nu syuhudu taksir fit taksir. Ya. Bukanlah urusan besar melihat kekurangan di dalam kekurangan. Jadi kalau dia lagi banyak dosa, kemudian ngaku gini, ya Allah, kayaknya saya banyak dosa banget. Itu bukan sesuatu yang spesial, karena dia memang benar-benar lagi berbuat dosa. Hal yang luar biasa mah dia melihat kekurangan di dalam saat dia melakukan ketaatan. Habis sholat duha, sebelum ngopi tafakur, ya Allah, dibandingkan usia saya yang sudah saya terima sekian banyak, baru mampu sholat duha 2 rakaat, rasa-rasanya malu. Nah, itu yang cakep. Aduh, ya Allah, asar lewat, isya lupa, bentrok sama timnas. Aduh, udah kalah lagi. Aduh, untung masih masuk ternyata. Itu mau biasa. Kalau orang misalnya menyesali banyak kekurangan, pada saat memang benar-benar dia banyak kekurangan, itu biasa. Tapi kalau orang sedang berbuat
patuh kepada Allah, kemudian merasakan, oh saya banyak melakukan kekurangan, ibadah saya belum maksimal, sholat saya belum maksimal, berbakti kepada suami belum maksimal. Yang kayak gini yang cakep. Ya, kalau merasa salah pada saat dia maksiat wajar, memang harus kayak gitu. Tapi kalau merasa masih banyak kurangnya di balik ketaatan dia, itu yang bagus. Ya Allah, baru bisa duha kapan saya bisa tahajud? Sudah bisa tahajud, ya Allah, baru bisa tahajud. Orang lain masa hari bisa hatam 1 juz. Terus aja menyelami kekurangan-kekurangan kita di dalam ketaatan. Itu yang bagus. Alhamdulillah ya mah, kita mah keluarga berkah banget. Bisa duha, bisa tahajud. Kayaknya dibandingkan keluarga yang lain, kita deh yang paling bagus ya. Jangan ada perasaan itu. Ma, ya Allah, kita alhamdulillah ya bisa melaksanakan tahajud, duha, tapi masih ada yang kurang, kan? Kita belum bisa baca 1 juz Al-Quran sehari nih. Jadi selalu melihat sisi kekurangan daripada ketaatan kita, sehingga kita tidak pernah puas dengan ketaatan yang sudah kita lakukan. Kemudian kata beliau, yakunul khairu fil aktsari syaqqan fil hali. Kebaikan-kebaikan itu ditinjau waktunya kalau pada saat ini kelihatannya susah. Pengen sedekah susah sekarang. Pengen nyari ilmu susah sekarang. Pengen nambah baik berat kaki itu, ya Allah. Pengen jenguk orang sakit berat. Pengen sedekah apalagi. Sekedar ke majelis taklim seminggu sekali juga berat. Yang namanya kebaikan biasanya berat di awal. Hulwan fil ma'al, manis di masa yang akan datang. Contoh, bukan hanya dunia dan akhirat. Anak sekolah rajin banget. Orang lain mah kalau istirahat itu jajan cireng, jajan boba, ulah bocah-bocah bodoh, tangan penuh jajanan. Ada bocah dia mau fokus meringkas. Kata temennya, rembong amat lu Tom, ini mah istirahat. Riweuh hidup kamu mah susah. Nah, susah memang kalau kebaikan pada saat ini, tapi hasilnya yang kita terima akan baik. Kemudian perumpamaan orang yang melakukan kebaikan itu seperti orang yang naik ke puncak yang sulit. Ihsan hiking, ya Allah, susah banget. Pertangganya itu, waduh. Ya. Gua biasa naik lift, kalau biasa naik gunung. Ini sampai berhari-hari dia ngeluh, ya Allah. Ya, ada tukang bakso yang lewat. Itu orang perumpamaan yang melakukan kebaikan. Dia lagi manjat tebing, manjat puncak gunung, waduh capeknya luar biasa. La yajidu rahata hatta yantahi ila a'la. Gak akan pernah menemukan rasa tenang sampai dia sampai kepada puncak. Waduh, kalau udah nyampe puncak ini kayak Titanic. Foto yang dari belakang. Apa rasa
capek yang tadi dia dapatkan dilupakan. Dan udah indah banget di atas, ya Allah. Di puncak tuh ya, lihat ke bawah di atas awan, indah banget. Tadinya mah capek banget, tapi udah di puncak enak. Orang lagi di dunianya, ya Allah capek, mesti bangun subuh, habis subuh mesti duha, habis itu duhur ketemu lagi sholat wajib, sampai tahajud, sampai baca Quran, apa baik kebaikan dilaksanakan, capek. Entar di akhirat enak, tinggal panen apa yang sudah kita tanam. Sekarang kebalikannya, wasyarru yakunu fil amthali hulwan fil hal. Kalau berkaitan dengan amal-amal yang jelek pas waktu di dunia itu enak-enak, bayar juga diladenin, masuk diskotik VIP 2 juta masuk, bayar, dalam beli roti, beli minuman, bayar lagi mahal, jutaan dibeli. Ke majelis taklim, kopi ada, masuk gratis, full musik hadroh, gratis. Ya, nafsu yang mendorongnya. Akhirnya dia menganggap, waduh enak banget. Kapan lagi merasakan dunia? Dunia ini hanya sebentar, nikmati kawan. Itu indah pada saat ini, enak banget, nyaman banget. Wasyapan bil istiqbal. Tapi urusannya menjadi sulit nanti di masa yang akan datang. Jangan-jangan bicara tentang akhirat dah. Ini anak muda misalnya sudah mendugem, usia masih muda, dijamin kalau nggak mampu merubah sifatnya, keluarga masih acak-acakan. Mana ada istri hamil di bawah dugem? Makanya mumpung masih muda, jangan sampai kita pilih itu yang dianggap enak-enak saja menurut kita, padahal nanti sulit akibatnya. Ya, kompor, ngerokok sampai subuh, angetin dong mabok. Indah banget tiap hari tanpa ada beban, kawin dah, pusing. Ya, itu baru nikah, apalagi kalau nanti dia di akhir, ya, sebelum diadab sama malaikat, dia diadab dulu sama bininya. Tiap hari bangun subuh, kerja sana, tukang dandang suruh bangun, gitu. Susah. Ya. Yang nikmat sekarang pada umumnya bagi anak muda itu nantinya hanya akan membuat kita sengsara di masa tua. Kalau hidupnya masa muda udah rapi, sholatnya teratur, ke majelis taklim rapi, insya Allah keluarga lebih terjaga, emosi lebih stabil. Sekalinya bikin salah sama bininya langsung bersabda, ngapain ke majelis mulu, kagak ada guna. Malu tuh jadinya, aduh kena gua. Wa mathalu fa'ilihi mathalul ladzi yaqau fi darwati jabalin aw baitin la yajidul alama hatta yaqa'a 'alal ardh. Perumpamaan orang yang melakukan kejelekan itu seperti orang yang jatuh dari puncak, sebelum dia kena bumi tidak akan pernah merasakan sakit. Masih ngeplay, udah nyampe di tanah mah hancur dia. Coba ya, di apartemen di Jakarta yang tinggi, loncat sebelum kena tanah mah enak. Ya OTW akhirat. Ya. Coba naik ke gunung, loncat, pas loncatnya mah enak. Tapi
kalau sudah sampai ke tanah, hancur kita, sakit kita. Begitu juga orang yang senantiasa melakukan kejelekan, kemaksiatan, pas ngelaksanain kemaksiatan, pas ngelaksanain kejahatan, pas ngelaksanain keburukan, nggak akan merasa sampai dia terjatuh, baru dia merasa. Ya Allah, kalau tahu gini mah, kagak lagi-lagi gua minum, kagak lagi-lagi gua makan makanan yang diharamkan. Akhirnya gua nginep di hotel Rodeo. Baru tuh nangis. Ya. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftar. Jadi bagi anak muda nih ngerasa ya Allah ini masih muda, ya. Kata Faisal, aduh gua mau ngeluh nih. Padahal usia-usia kayak gini emang gua lagi senang-senangnya main, ya. Malah dituntut suruh kerja. Seusia gua mah lagi pada main koang. Ini disuruh kerja keras. Ya. Curhat sama Ayong apalagi gua. Ya Allah, gua mah duduk salah, berdiri salah. Ya, tidur salah. Gua tidur nih baru sejam dikata tidur baik. Ya. Tapi itulah yang baik-baik berat ya Allah. Orang tua tuh nggak ingin kita sebagai pribadi yang malas. Kalau sudah nyaman dengan rebahan, dengan chattingan sepanjang hari, online, kayak mana? Nanti kalau udah tua, nggak ada keinginan. Ketika sudah nikah, nggak peduli mau kerja apapun, mau dimanapun ditugaskan, mau dapat pekerjaan apapun, nggak peduli. Saya yang penting tetap bekerja, walaupun bukan pekerja tetap. Yang penting mah nggak mesti jadi pekerja tetap, tapi harus tetap bekerja. Ada aja jalannya kalau orang yang rajin. Dipecat di kerjaan bukan baper. Ya Allah, gua merasakan karyawan yang paling lama di sini. Ya, sejak awal fondasi dibangun gua di sini. Dipecat gua nggak redo, dipikirin setahun kagak kerja. Tapi kalau orang yang biasa bekerja keras, ya Allah, dia akan mudah sekali beralih dari kerjaan satu ke kerjaan lain. Kenapa? Sudah terbiasa. Dulunya biasa bekerja keras, sudah tua, mau hidup keras, mau hidup muda, sudah terbiasa. Jadi di usia kalian jangan merasa tertekan. Baru lulus SMA sudah ngabsen, ngupdate status, nasib anak sulung. Selalu disalahin, ya. Disuruh kerja, dianggap beban keluarga. Jangan. Memang sulit sekarang lebih baik daripada nanti menangis di saat waktu tua. Ya. Kamu jangan jauh-jauh nih saksiin bapak-bapak yang di depan kalian. Dulunya waktu mudanya kalau ada yang waktu muda lihat. Kalau dulunya berandalan, bersyukur berarti sudah ke arah yang lebih baik. Tapi rata-rata biasanya yang konsisten, yang tanggung jawab dengan keluarga dan rumah tangga adalah mereka yang biasa bekerja keras di saat muda. Rata-rata kalau orang gak demen kerja, gak demen yang berat-berat, gak demen dia bekerja keras, gak awet berkeluarga. Kata istrinya, gue ganteng doang mah gue beli poster loh. Gue pandangin dia lari, jarin. Ya. Kemudian layan bagi atta tada bi ukhwati akhin yastati wa yanfaqa falayfa. Jangan menganggap pertemanan kepada seseorang yang mampu menolong kita tapi tidak melaksanakan. Kita tahu punya teman, ya Allah, mobilnya aja punya 3. Ini teman lagi diuji,
yang butuh istri mau melahirkan. Kalau logikanya mobil 3 ya Allah duit 8 juta mah gampang. Datang ke temennya, Assalamualaikum San, ada apa ya? Ini istri saya mau lahiran, takut kurang, takut disesat, pinjam dulu kali Ihsan ya 8 juta, ntar gajian 2 bulan lagi saya ganti. Kata Ihsan, ya Allah, gua baru beli murah ya 4 juta. Bentar lagi datang tuh perkutut. Ya Allah Ian, bini gua harganya lebih murah dari murah. Nyawa temennya digadaikan demi hobi yang dia agung-agungkan. Ini jangan berteman lagi sama orang yang kayak gitu. Makin lama hanya makin tambah sakit hati. Kita lihat nih teman kita mampu bantuin kita. Kata Rimpaya, bantuin ke rumah ya pindahan. Kata Ian dengan chat simpelnya, saya sedang sibuk Pak. Padahal lagi tiduran. Sedang sibuk, sorry banget nih pekerjaan, numpuk di kasur. Gak usah dilanjut. Pertemanan yang seperti ini hanya akan menyakitkan. Mampu menolong tapi tidak menolong, mampu memberi manfaat tapi tidak memberi manfaat, teruskan saja pertemanan, insya Allah kecewa. Maka pilihlah orang yang kalau kita sulit, dia mampu menjadi penawar bagi kesulitan kita. Gak mampu minjemin duit, minimal dengan ucapannya, dengan doanya melapangkan hati kita. Masya Allah ya, saya mah banyak mobil ini ya Allah, titipan. Saya aja usaha lagi turun, pengen banget saya nolongin ente. Cuman ya Allah, jual mobil aja di 3 belum laku-laku. Nah, tapi kalau beneran ya, bukan bohong, nggak apa. Itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Kemudian masih nyambung lagi. Idza aradta an tasfiya insana li nafsika. Kalau kamu ingin memilih seseorang untuk dirimu, fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihul istifa biduni. Maka boleh kita mengujinya. Ya. Kita pengen misalnya milih buat mantu kita. Boleh diuji? Boleh. Assalamualaikum nah, boleh ke rumah nggak? Sekarang bapak mau ngobrol. Kita tunggu jawabannya apa. Kalau jawabannya baik Pak, insya Allah saya ke sana berangkat. Diuji lihat pakaiannya. Jangan nggak peduli pakaian, nggak peduli omongan, yang penting berbawaan. Cek dulu. Kita uji dulu. Ya. Adek suka sholat, alhamdulillah Pak sholat. Ya. Bahkan saya hampir tiap hari Pak sholat Jumat juga. Ya, sholat tahajud juga siang malam. Nggak usah dilanjut tuh Pak. Silakan diuji. Tanya, biasanya cenderung kalau laki-laki harus tahu bagaimana dia kalau dalam keadaan emosinya. Biasanya orang tua nanya, gimana nih kalau dia pas ngambek? Waduh, kata-kata hewan keluar semua Pak. Jangan lanjut. Dia ngomong, alhamdulillah. Kalau dia ngambek, dia marah, aduh masya enak aja ngomongannya tuh lembut. Kok kamu kayak gitu? Tapi hampir mustahil. Hampir mustahil. Ya.
Itu terbukti kenapa ibu-ibu suka beli gelas tiap bulan. Saya husnudon sih kalau bikin kopi kepanasan, bukan karena dilempar. Bahkan dulu di Jawa Barat ada istilah Mama Ciwedus. Mama itu istilah untuk guru, para guru kalau di Jawa Barat. Kiainya, para kiai dipanggil Mama, dan biasanya dinisbatkan kepada daerah. Kalau ini misalnya PLN, Mama PLN misalnya. Ridho jadi Mama PLN. Siapa? Mama PLN. Nah dulu biasanya satu wilayah itu, penguasaan wilayah itu dinisbatkan kepada orang alim. Ada namanya Mama Ciwedus. Ciwedus itu kenapa disebut Mama Ciwedus? Dulu nyantren di Syekhona Khalil Bangkalan, kerjaannya kagak ngaji, ngembala kambing mulu, ngembala kambing. Menurut riwayat guru-guru kita, berapa lama ngembala kambingnya? 12 tahun. Ngembala kambing 12 tahun disuruh sama guru. Lama-kelamaan keluarganya dari Majalengka, dari Kuningan itu, aduh, kita punya anak tuh, udah hampir lupa 12 tahun nyantren. Oh, anak zaman sekarang nyantren sebulan sekali, jenguk mulu. Oh, the best, oh, santren. Dulu gak ketemu anak 12 tahun, keluarga, itu nama asli Mama Ciwedus itu Kiai Haji Sobari. Keluarga Kiai Haji Sobari akhirnya datang menemui Syekhona Khalil. Kalau bahasa kita, Syekhona, saya di sini menjenguk anak saya. Duh, bingung saya. Dari mana Bapak? Dari Kuningan. Perasaan gak ada santri dari Kuningan di sini. Belum kelihatan, gak pernah ngaji di sini orang Kuningan. Ada juga Pak Irido. Itu juga jarang masuk. Ya. Ya. Nyuruh kalau kita mau ke bahasanya ke Lurah Pondok, kenal yang namanya ini Sobari dari Kuningan. Waduh, nggak ada, oke. Ditanya lagi, ada yang kenal Sobari dari Kuningan? Nggak ada. Hingga pada suatu saat seorang santri ada yang bilang, Pak Kiai, bukannya Sobari mah itu yang suka tinggal di kebun, yang jagain kambing. Oh iya, Sobari. Saya hampir lupa karena sehari-harinya dia ngurusin kambing, gak pernah ketemu sama kiai. Makanya Ciwedus gelar. Karena ketika nyantren dia nangon lompat. Waduh, Syekhona, bahaya ini. Mana udah 12 tahun orang tuanya nyamperin ke sini. Kalau zaman sekarang, anak gua boleh bisa apa? Udah 12 tahun nyantren. Itu mana di rumah udah disediain pondok. Waduh. Udah panggil Sobari itu ke kebun. Panggil, suruh ngadep orang tua. Suruh ngadep. Sobari, kakak Syekhona. Kamu di sini pernah ngaji? Enggak. Kan kata Syekhona, saya mah suruh fokus jagain kambing aja. Waduh, 12 tahun belum pernah ngaji nih. Aduh, tiap malam Senin nggak pernah datang. Kata beliau, udah. Sekarang saya akan mencoba kamu. Apakah selama tinggal di sini mampu menyerap ilmuku? Baik, Syekhona. Gimana caranya? Bentar. Syekhona Khalil itu bawa air dari laut. Sobari, ini air laut sudah saya doakan. Maka kalau ilmu manfaat, kalau ilmu akan baik, ini air laut akan menjadi manis rasanya.
dalam hati di mana-mana air laut asin. Ini manis. Waduh, ini bahaya nih. Minum. Kalau kamu bohong saya penggal. Waduh. Kamu harus jujur. Kalau bohong saya penggal. Kalau kamu bilang asin, saya penggal kepala kamu. Ini pasti manis karena sudah didoakan. Aduh. Ini sama harus bilang air putih itu rasanya manis aja sulit. Apalagi ini air asin mesti manis rasanya. Waduh, celaka duanya. Diminum, baru minum 1 sendok, 2 sendok, wah pahit. Orang tuanya takut anak ini penggal. Tapi apa yang dikatakan oleh saya? Apa rasanya? Pahit. Yakin? Saya sudah doakan itu manis. Air saya potong. Ternyata buruknya itu sedang menguji dia. Apakah dengan ilmu yang dimiliki dia jujur? Dengan kejujuran yang dia miliki, dia akan selamat dari jahilin. Hingga di Jawa Barat ada Mama Sujai Kudang, di Tasikmalaya, beliau ketika mau belajar dan mengalami kesulitan oleh Syekhona Khalil, disuruh nyantren dulu kepada Mama Cudus Kiai Haji Sobari. Padahal yang ngaji rajin di Syekh Khalil itu adalah Mama Sujai Kudang. Guru ngetes, boleh ngetes. Ya. Kata Isan buat tes ASEAN, buat tes. Ya, beliin rokok 3 batang, dikasih 10.000. Balik lagi kayak nih ada kembalian nih, gue pengen ngetes doang nih kata Isan. Itu mah gak usah dites, pasti ngebalik. Ikhlasin aja. Jadi boleh kita menguji selama menguji itu dalam rangka kebaikan. Ya. Murid. Yang nggak boleh itu mujinya seorang murid ke guru satu. Kayak ngetes aja nih. Kata Ridho gue ngadu nih. Ya. Kalau masih tembus, nggak jadi gua berguru. Kalau mentok, gua sujud. Waduh, cuma zamannya prima kayak gitu. Ya. Ya. Kalau sudah seperti itu tanda tidak akan berkaya. Ya. Karena orang yang berilmu itu mendengar satu kata itu walaupun 1000 kali dia tetap. Dia menganggap ilmu. Bukan masalah tahu atau tidak, karena yang disampaikannya itu adalah ilmu. Ini mau lagi penceramah gua tahu nih. Bisa benar. Nah, ini mah ada dalam kitab ini. Dangkal ilmunya. Jangan. Jadi boleh kita nguji Bapak Ibu mau ini pembantu. Boleh diuji kejujurannya, ya. Taruh makanan yang banyak, ya receh-receh taruh. Kalau hilang, gak usah dilanjut. Ya, boleh. Ya. Kemudian la tashab ila man tastati'ul qiyama bi huquqihi wa la yuhawwijuka li talabi huquqi kali kamali qiyamihi. Jangan berteman kecuali dengan orang yang mampu kita menunaikan hak-haknya. Kalau bahasa kita mah berteman sama yang sepadan, yang selevel. Ya, ayo main mau kemana katanya? Gua ada kumpul nih di Bintaro sektor 9. Ada apa biasa anak-anak tongkrongan gitu. Hebat yang dia bisa gabung sama orang-orang sana. Loh,
mainan gua sana mah. Mainan gua. Ya. Sektor 9. Pas baru duduk, lihat menu makan, buset 500.000. Dia mah gua sebulan. Kagak ikut, kagak enak. Ikut kebelakang. Ya, gua kayak gini terus. Kayaknya bayar ke mampus ya. Makan atau makan dan minum kopi itu seperti orang yang hilang ingatan gini. 100.000 ya Allah. Salah dia jadi komunitas. Ya. Makanya kalau kita berteman harus kita ukur-ukur. Mungkin nggak saya bisa ngikutin cara pandang dia, kemudian hak-haknya bisa saya bantu. Contohlah kalau ulang tahun, waduh, dikado iPhone, ntar balasnya kayak gimana? Sini ya, sini, waduh, kita baru kado prize ulang tahunnya yuk. Dibuka iPhone, aduh, ya Allah, kamera. Biasanya mah di gua mah taruh doang, Cikitaro. Ini jatuhnya kumpulan sama kayak gini jebol. Laporan ke bapaknya, Mbak. Besok ada yang temen tuh ulang tahun, minta duit berapa ya? Ya 6 juta. 6 juta buat ulang tahun doang. Itu kenapa? Karena dia salah nyari. Hati-hati. Ini standar kita legenda, jangan ikut parkir sama Ninja RR. Dibawa ke puncak ketinggalan. Masuk minyak. Masuk ranking. Legenda. Orang kena, jangan salah gaul. Jadi pastikan kita berteman dengan siapa. Kecuali para dermawan ya silakan. Ya. Tapi kalau nggak ngukur kita bahaya. Ya udah, yang menit lagi dah. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi an qubulil udri kana aqallu ma yalqahum bihil ghishyu wal makr. Kita kalau ada kesalahan tapi kesalahannya itu yang nggak disengaja, secara naluri kita langsung minta maaf. Maafin saya nggak bisa hadir ke temannya, biasanya kayak gitu. Saya lupa. Itu bagus kalau berdasarkan fakta. Ada acara gak hadir lagi, mohon maaf ya, saya ketiduran. Ya lo kan nikahan dari pagi sampai malam, masa tidur dari pagi sampai malam. Maaf ya, saya bentrok acaranya. Apa yang dibentrokin, acaranya kagak. Kalau memang terjadi karena kebetulan dia banyak acara, itu dari kewajiban dia harus minta maaf. Tapi kalau nggak ada acara, nggak ada kegiatan, kemudian kerjaannya minta maaf, maka lama-lama teman seperti itu hanya akan nipu kita, bohongin kita mulu. Maaf. Kalau maaf itu berasal daripada kejujurannya, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk cari-cari alasan, jangan dilanjutkan pertemanan seperti itu. Maaf ya, gue lagi sibuk, kagak bisa ada kayaknya. Mana anak yang satu sekolah, yang satu masih nyusu, saya gak bisa. Pas ketemu di tukang bakso barengan, aduh, lagi nyusuin ya.
lahir. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaihi. Kalau kita punya teman, muliakan, tapi muliakannya itu dengan cara memuliakan yang akan kita langgengkan. Jangan memuliakannya itu suatu saat kita bisa, suatu saat lagi kagak bisa. Datang Faisal ke rumah yang waduh, gue pengen ngasih kesan pertama nih ke Faisal, gue udah beli karpet merah, beliin pizza, minumnya Starbucks, Masya Allah, cemilan-cemilannya pokoknya minimal Holland Bakery, gak mau jajan pasar, muntah. Itu dia belikan semuanya, tapi sayang dia beli kayak gitu cuma mampunya satu kali lagi. Besoknya Faisal datang lagi air putih lagi, datang lagi air putih lagi. Nih persahabatan yang kayak gini, ini nggak bakalan, orang udah kecewa. Awalnya doang loh, pas main kesini apa boleh dikasih. Sekarang mau boro-boro kopi, teh aja kagak, air putih lagi. Maka muliakan teman kita ini semampu kita akan sama memuliakannya sampai kita waktu yang lama. Jadi jangan memuliain sesaat doang. Biasa kita mampunya ngasih apa, ke rumah kopi aja, gak usah ditambah-tambahin yang gak ada, yang gak mampu. Tarik gue puji dulu, banyak datang semua. Besok-besoknya gak pernah disuguhin lagi, kecewa. Ya Allah, kemarin baik pas datang pertama kali, sekarang gue kecewa, gak mau gue main-main lagi. Sekarang kering. Wa ila kana amal amri al-wahsyati wal qat'iyati. Kalau awalnya doang yang bagus, penghormatannya luar biasa, maka di akhir misalnya berubah, maka akan bisa menjadikan putus silaturahim. Itu strategi juga kita kalau ngundang kiai. Pertama cuma gede-gede, kan ngajinya tiap bulan. Nah kalau di awal udah kasih 10 juta, bulan yang kedua mau ngasih berapa? Udah gopek dulu, ntar nambah, cepet lagi, 30 tahun 1 juta. Jadi hormati dengan semampunya kita. Jangan ngada-ngadain yang akhirnya akan turun, bahkan gak ada sama sekali. Karena orang akan kecewa. Itu supaya silaturahim kita langgeng. Apalagi pertemanan dengan kita, di antara kita supaya langgeng. Hormati, memang harus menghormati. Hormati dengan semampunya. Waduh, pas awal semua silakan, pecah, mau apa silakan. Mau ala-ala Betawi, ala-ala Eropa, semuanya ada di sini. Datang hari yang keduanya gak ada apa-apa, kecewa. Begitu juga mertua pas berkunjung ke mantu, waduh pas baru nikah semuanya ada. Gue yang gak ada, dia ada. Udah nikah 2 tahun, mertua main, Masya Allah, matiin AC. Sayang, dan kecewa. Hormati dengan semampu kita. Ya, alhamdulillah. Di hari apa? Maulid hari Kamis, Rebo ya.